Pagoda Emas Pancer 436. Novel sastra dan bela diri Donghua. Tanaman merambat api 7 warna. Li Beige, Yao Meng, dan Xiao Nunu yang datang bersama Yu Mengqian semuanya menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat tanaman merambat api tersegel dalam penutup kaca kristal. Di lembah yang luas, penutup kaca kristal besar tampak seperti mangkuk transparan terbalik. Tanaman merambat api berwarna-warni terus menyerang bagian dalam penutup kaca, mencoba memecahkannya dan keluar darinya. Ia seperti naga dengan badan 100 kaki, dan setiap benturan menyebabkan ledakan hebat. Yao Meng berkata tanpa sadar, tanaman merambat api 7 warna ini telah mengembangkan kecerdasan. Li Beige mengangguk, itu pasti, aku khawatir kecerdasannya tidak rendah. Saat berbicara, Li Beige menatap Yu Mengqian di depannya. Adik perempuan Yu, kekuatan tanaman merambat api 7 warna ini mungkin telah mencapai kesempurnaan alam suci, kan? Yu Mengqian tidak menyangkalnya. Benar sekali, kalau tidak, aku tidak akan mengundangmu ke sini setelah mengerahkan begitu banyak tuan dari keluarga Yu. Li Beige tidak mengatakan apapun lagi. Yao Meng tersenyum dan berkata, tetapi melihat penampilan kita, sepertinya itu tidak akan berguna. Energi tanaman merambat api 7 warna ini hampir habis. Aku memperkirakan bahwa dalam 2 atau 3 hari lagi, ia tidak akan bisa bergerak. Yu Mengqian sedikit mengernyit. Kalau keadaannya normal, pastilah dia hanya menghabiskan waktu dengan tanaman api warna-warni ini, apalagi hanya 2-3 hari, apalagi sampai 2-3 bulan. Namun, tidak banyak waktu tersisa dalam kontes keajaiban abadi. Setelah kembali ke kota Lingbo, masih banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum kompetisi, jadi Yu Mengqian tidak punya waktu untuk menunggu. Paman Qiyu, kalian jaga formasi tetap stabil. Aku akan mulai mengumpulkan tanaman merambat api 7 warna ini. Yu Mengqian berkata kepada lelaki tua di sampingnya. Yang terakhir mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Nona. Dengan adanya saya di sini, tanaman merambat api berwarna-warni ini tidak akan menimbulkan gelombang besar. Yu Mengqian tidak berkata apa-apa lagi. Ia melintas dan tiba di langit di atas lembah. Seketika, Yu Mengqian membentuk segel dengan tangannya dan memancarkan cahaya putih. Aduh! Cahaya putih langsung menembus penutup kaca transparan di bawah dan langsung mengenai badan tanaman merambat api berwarna-warni tanpa mempengaruhi segelnya. Ledakan! Tanaman merambat api berwarna-warni itu langsung terkena cahaya putih yang dilepaskan oleh Yu Mengqian dan jatuh dengan keras ke tanah. Sebelum beberapa orang itu tiba, para tuan dari keluarga Yu telah lama berada di sini untuk memakan tanaman merambat api 7 warna. Oleh karena itu, kondisi pohon api 7 warna tidak sebaik sebelumnya. Kemudian, Yu Mengqian mengganti segelnya, dan formasi api putih muncul di tanah di dalam penutup kaca transparan. Formasi api putih memenjarakan tanaman merambat api berwarna-warni di tengah, semakin menekannya. Tanaman merambat api berwarna-warni itu meliuk-liuk seperti naga, tetapi tidak ada gunanya. Tak lama kemudian, ia berhenti berjuang. Jatuh ke tanah tak berdaya. Senyum muncul di bibir Yu Mengqian. Segel, satu demi satu rune berbentuk api putih muncul pada tanaman merambat api berwarna-warni. Li Beige di belakang berkedip ke arah Xiao Nunu di sampingnya dan berkata, sepertinya berjalan lancar. Lancar berarti mereka bertiga bisa mendapat pahala dari Yu Mengqian tanpa perlu bersusah payah. Yao Meng juga tertawa dan berkata, batu ajaib sintetis ini sangat mudah didapat. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba merasakan api gunung di Gunung Lingyan tampak menyala lebih hebat dari sebelumnya. Ada apa, kakak Xiao? Li Beige bertanya dengan santai. Xiao Nunu berkata, kebakaran di Gunung Lingyan tampaknya sedikit lebih besar daripada saat kami pertama kali tiba. Li Beige melambaikan tangannya. Jangan khawatir, Gunung Lingyan memang seperti ini. Sejak lahirnya negeri dongeng Lingbo, api di sini tidak pernah padam. Kadang-kadang apinya membesar, kadang-kadang apinya kecil, itu bukan hal yang langka. Xiao Nunu tidak banyak bicara. Melihat tanaman merambat api 7 warna yang tidak lagi bergerak di bawahnya, Yu Mengqian segera berkata. Paman Qiyu, aku telah menanamkan batasan spiritual pada tanaman merambat api 7 warna itu. Kamu dapat melepaskan piala kaca anti-api. Paman Qiyu mengangguk. Ya, Nona. Kemudian, pikiran Paman Qiyu bergerak, dan penutup kaca kristal terbang keluar dari tanah. Kemudian benda itu menyusut dengan cepat,
dan dalam sekejap mata benda itu berubah menjadi sebuah gelas kaca kecil dan jatuh ke tangannya. Yu Mengqian mengangkat pergelangan tangannya yang putih, merentangkan kelima jarinya, dan melepaskan cahaya putih dari telapak tangannya. Cahaya putih menyelimuti tanaman merambat api berwarna-warni di bawahnya. Tanaman merambat api berwarna-warni segera terbang dari tanah dan terbang menuju Yu Mengqian. Akan tetapi, tepat ketika operasi hendak diselesaikan dengan sukses, sebuah kecelakaan terjadi. Tiba-tiba, di lembah di bawah, pilar api yang mengerikan tiba-tiba meletus satu demi satu ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar api melesat lurus ke langit dan menyerang semua orang di kehampaan. Semua orang terkejut, menghindar secara tidak sadar. Segera setelah itu, tanaman merambat api berwarna-warni itu tiba-tiba menjadi aktif. Ia tak bernyawa pada detik terakhir, namun tiba-tiba ia mengeluarkan kobaran api yang dahsyat. Pada saat yang sama, semua rune putih pada tanaman merambat api berwarna-warni itu pun terhapus. Apa ini? Wajah cantik Yu Mengqian berubah, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Pembatasan kekuatan spiritual yang ditanamnya sebenarnya menjadi bumerang oleh tanaman merambat api yang berwarna-warni. Li Beichi mengerutkan kening. Orang ini baru saja berpura-pura mati. Siapa yang mengira bahwa kecerdasan tanaman merambat api berwarna-warni ini begitu tinggi? Berpura-pura lemah, dia mencoba menipu Yu Mengqian. Yang tidak seorang pun duga adalah bahwa setelah keluarga Yu menghabiskan begitu banyak waktu di sana, tanaman merambat api 7 warna masih dapat memiliki kekuatan aktif seperti itu. Itu terjadi dalam sekejap. Tanaman merambat api berwarna-warni itu menerjang ke arah Yu Mengqian, dan api berwarna-warni yang mengerikan keluar dari badannya, seperti seekor naga besar. Kyubo mendengus dingin. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung melintas di depan Yu Mengqian. Kemudian, 5 roda dewa dengan cepat menyala di belakangnya. Paman Qiu menamparkan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah kekuatan telapak tangan yang besar menghantam tanaman merambat api berwarna-warni itu. Ledakan, kekuatan besar bertabrakan dan mengguncang bumi. Badai api yang dahsyat tiba-tiba meletus dari kehampaan. Tanaman merambat api berwarna-warni itu dipukul mundur oleh telapak tangan Kyubo, dan api yang melilit tanaman merambat itu juga tersebar luas. Karena aku pernah mampu menekanmu sekali, aku bisa menekanmu untuk kedua kalinya. Kemudian, Paman Qiu sekali lagi menawarkan gelas kaca tahan api. Berdengung, gelas kaca anti-api itu dengan cepat membesar dan kemudian terbalik ke arah tanaman merambat api yang berwarna-warni. Tepat saat hendak dikunci, tanaman merambat api 7 warna itu justru melepaskan gelombang kekuatan misterius. Detik berikutnya, pilar api yang lebih banyak dan lebih besar keluar dari tanah di bawah. Pilar-pilar api itu berkumpul menuju tanaman rambat api 7 warna dari segala arah, seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut, terkonsentrasi pada tanaman rambat api 7 warna. Ekspresi Li Beichi, Yao Meng dan Xiao Nunu berubah lagi. Yao Meng berkata tanpa sadar, tanaman merambat api 7 warna itu tengah menyerap api peri bawah tanah Gunung Lingyan. Sebelum mereka bertiga siap untuk naik membantu, bentuk tanaman merambat api 7 warna itu meluas dengan cepat, dan dalam sekejap mata membesar 5 atau 6 kali lipat. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkannya juga meningkat pesat. Ledakan. Kemudian, tanaman merambat api berwarna-warni itu menghantam gelas kaca anti-api dengan keras. Dengan suara ledakan keras, gelas kaca anti-api itu langsung retak-retak. Apa? Paman Qiu terkejut. Ledakan. Kemudian, terdengar suara keras lainnya, dan tanaman api berwarna-warni itu menyerang gelas kaca anti-api itu lagi. Gelas kaca anti-api yang besar itu langsung berubah menjadi pecahan-pecahan di langit. Benda ini adalah senjata ajaib pendamping Kyubo. Gelas kaca anti-api itu rusak, dan kekuatan sihirnya mengalami serangan balik, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulut Kyubo. Lindungilah nona muda itu, kata Paman Qiu kepada orang-orang di belakangnya. Tiba-tiba, tanaman merambat api berwarna-warni terbang ke dalam kehampaan, berputar seperti cincin besar. Kemudian, tanaman merambat api berwarna-warni itu terbagi menjadi puluhan tanaman merambat api. Setiap tanaman merambat api tampak seperti naga terbang, sangat mengejutkan. Swish, swish, swish. Banyak tanaman merambat api menerjang ke arah orang-orang di bawah dengan kekuatan yang mengerikan. Tolong, kata Li Beichi dengan suara berat.
Xiao Nunu dan Yao Meng tidak ragu-ragu dan segera memblokir serangan tanaman merambat api. Xiao Nunu meninju dan mengenai salah satu tanaman merambat api. Seketika gelombang udara melonjak dan api pun menyembur keluar. Li Beichi memanggil pedang yang berat, mengayunkannya, dan menebasnya dengan ganas. Senjata Yao Meng adalah gada, yang diacungkannya dan diserang ke arah tanaman merambat api. Dor, 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 kekuatan-kekuatan dahsyat terus bertabrakan antara langit dan bumi. Li Beichi berkata, kekuatan tanaman merambat api 7 warna ini telah melampaui sebagian besar orang suci yang kuat di alam kesempurnaan. Yao Meng juga berkata, sepertinya akhir-akhir ini dia diam-diam menyerap kekuatan api peri bawah tanah Gunung Lingyan. Begitu kata-kata itu terucap, beberapa tanaman merambat api mengenai beberapa tuan dari keluarga Yu. Para majikan dari keluarga Yu itu tertusuk dadanya satu persatu dan terbunuh di tempat. Di sisi lain, Paman Qiu menghadapi serangan tanaman merambat api dan berkata, kamu lindungi nona muda dan pergilah, aku akan menjadi barisan belakang. Li Beichi mengangguk. Oke. Seketika, Li Beichi berkata pada Yu Mengqian, adik Yu, ayo kita mundur dulu. Yu Mengqian mengerutkan kening, dia juga tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan tanaman merambat api 7 warna. Meski enggan, dia harus mengungsi terlebih dahulu demi keselamatan orang lain. Namun, sebelum semua orang pergi, tanaman merambat api berwarna-warni sekali lagi memicu serangan yang bahkan lebih mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tampaknya api peri bawah tanah Gunung Lingyan telah menyala sepenuhnya. Gunung Lingyan yang besar berubah menjadi lautan api daerah terlarang yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, lusinan tanaman merambat api yang terbang di kehampaan berkumpul lagi dan berubah menjadi tanaman merambat api besar berwarna-warni di awal. Tanaman merambat api berwarna-warni itu seperti naga raksasa, dengan cepat mengaduk lautan api. Dalam sekejap, badai api tornado yang amat dahsyat terbentuk. Badai api ini menjulang ke langit dan turun ke lembah, seperti raksasa prasejarah, memancarkan aura mengerikan yang tak tertandingi. Meskipun Paman Qiu merupakan orang kuat yang telah mencapai tingkat Sein Rilem yang sempurna, kekuatan tanaman merambat api 7 warna telah melampauinya saat ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa serangan yang dilepaskan oleh tanaman merambat api 7 warna itu sudah sangat dekat dengan tahap awal Kaisar Alam. Terlebih lagi, api Gunung Lingyan bukanlah api biasa. Tetapi itu adalah api peri bawah tanah yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Paman Qiu tidak bisa menghentikan badai api ini sama sekali. Ledakan. Saat kekuatan sihir Qiu Bo hancur, badai api tornado langsung menenggelamkannya. Yu Mengqian di belakang terkejut. Paman Qiu, Li Beichi, Yao Meng dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Sudah berakhir, kita tidak bisa lari sekarang. Melihat badai api menerjang ke arah mereka, Xiao Nunu segera berkata, kemarilah. Semua orang terkejut dan saling memandang. Saya melihat pola peri emas cantik muncul di badan Xiao Nunu. 5 roda dewa kemudian muncul di belakangnya. Kekuatan sihir ketiga, surga gua pancer. Detik berikutnya, saluran luar angkasa segera terbuka. Semua orang tampak tercengang. Saluran apa ini? Li Beichi mempercayai Xiao Nunu tanpa ragu. Adik perempuan Yu, Yao Meng, ayo pergi. Dia adalah orang pertama yang memasuki saluran luar angkasa. Yao Meng mengikuti dari belakang. Beberapa tuan yang tersisa dari keluarga Yu juga bergegas melindungi Yu Mengqian dan memasuki surga gua pancer milik Xiao Nunu. Meskipun mereka tidak mengenal Xiao Nunu, Li Beichi berasal dari negeri dongeng Lingbo. Masih dapat dipercaya, dalam sekejap mata, semua orang memasuki lorong itu. Namun, Xiao Nunu sendiri tidak memasuki surga gua pancer. Dia segera menutup jalan itu. Pada saat yang sama, badai api tornado menderu ke depan. Kekuatan sihir kelima, armor iblis pertarungan. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa dan segera mengaktifkan kekuatan magis yang dirampas dari Dewa Iblis Abadi. Dalam sekejap, badai api yang mengerikan menghantam Xiao Nunu secara langsung. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu menyebar hingga ribuan mil dan menyapu ke segala arah. Badai api itu bagaikan seekor binatang raksasa yang menghantam langit, menghantam Xiao Nunu dengan keras. Akibat kekacauan itu bagaikan nebula yang meledak, menyapu ratusan ribu mil. Pada saat ini, Xiao Nunu berada dalam pusaran api besar. War Demon Armor di badannya sangat mendominasi. Pada saat yang sama, pancer gangki dan cahaya peri yang mendominasi dikerahkan bersama-sama.
Pertahanan 3 lapis membentuk perlindungan menyeluruh bagi Xiao Nunu. Berdengung. Pada saat ini, tanaman merambat api berwarna-warni melingkar di kehampaan, seperti naga 7 warna yang menghadap Xiao Nunu. Desir, ia menyerang Xiao Nunu lagi. Tanaman merambat api yang besar menembus sampai ke bawah, bagaikan air terjun cahaya yang mengerikan. Mata Xiao Nunu menyipit sedikit, lalu dia mengaktifkan kekuatan roda dewa lagi. Kekuatan sihir keempat, Bas. Ribuan api emas berkumpul di atas kepala Xiao Nunu, dan detik berikutnya, sebuah busur emas besar muncul. Panah penembak langit pancer, diperkuat 10.000 kali. Kekuatan magis keempat meningkatkan kekuatan badan penguasa pancer. Dalam sekejap, sebuah anak panah emas raksasa berisi kekuatan mematikan tak berujung meledak. Kuci, kemanapun anak panah emas raksasa itu pergi, ruang pun hancur dan api pun berkobar. Langit dan bumi tampaknya diwarnai oleh awan-awan ilahi. Suatu pemandangan yang indah dan memukau. Ledakan. Panah menembak langit pancer dan tanaman merambat api berwarna-warni saling bertabrakan dengan keras. Tiba-tiba langit riyuntuh dan bumi terbelah, dan langit tertusuk. Dua gelombang kejut yang kuat berpotongan dan menyebar ke segala arah. Meskipun itu hanya kekuatan magis yang dibangkitkan oleh Realm Master Realm, dengan peningkatan pancer Overload Body Art, ia masih meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saya melihat tanaman merambat api berwarna-warni yang besar itu dengan cepat hancur dari awal hingga akhir oleh kekuatan anak panah yang mengerikan. Ledakan. Gelombang udara yang membakar menyebar antara langit dan bumi, dan tanaman merambat api berwarna-warni yang besar berubah menjadi miliaran hujan api berwarna-warni, beterbangan di mana-mana. Namun tak lama kemudian, hujan api warna-warni itu berkumpul lagi dan berubah menjadi tanaman merambat api warna-warni yang panjangnya mencapai 100 kaki. Akan tetapi, momentumnya jelas sudah melemah drastis. Jauh dari kesan kekerasan dan ganas seperti tadi. Jelas saja, anak panah Xiao Nunu tadi menyebabkan kerusakan besar pada tanaman merambat api 7 warna. Kali ini, ia tidak terus menyerang Xiao Nunu, melainkan berbalik dan lari. Tanaman merambat api berwarna-warni itu juga menyadari bahwa Xiao Nunu tidak mudah untuk diganggu. Tetapi bagaimana mungkin Xiao Nunu membiarkannya lolos? Hanya dengan menangkapmu aku bisa mendapatkan batu ajaib sintetis, jadi, sebaiknya kau tetap di sini dengan patuh. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Nunu langsung terbang menjauh. Pada saat yang sama, War Demon Armor di badannya melepaskan pola sihir emas gelap yang luar biasa. Di belakang Xiao Nunu, bayangan iblis besar seukuran gunung tiba-tiba muncul. Armor setan perang bukan hanya kekuatan sihir pertahanan, tetapi juga kekuatan sihir penyerang. Meskipun itu adalah kekuatan sihir yang dijarah Xiao Nunu, namun saat digunakan, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan miliknya. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan bayangan iblis di belakangnya membuka tangannya dan meraih tanaman merambat api berwarna-warni. Ledakan. Tanaman merambat api berwarna-warni yang ditangkap oleh bayangan jahat tidak dapat melepaskan diri dan hanya dapat melepaskan sejumlah besar api 7 warna untuk menghalanginya. Tetapi serangan ini tidak cukup bagi Xiao Nunu. Saat kekuatan dahsyat meledak dari tangan bayangan iblis, badai api melonjak keluar dan momentum tanaman merambat api berwarna-warni itu ditekan lagi. Tanaman merambat api berwarna-warni itu menyusut dengan cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Tentu saja, itu tidak hilang. Namun, ukurannya menyusut sangat kecil. Setan itu membuka telapak tangannya, dan sebuah tanaman merambat kayu kecil muncul di hadapan Xiao Nunu. Kemudian Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya dan menghisap tanaman kayu itu ke tangannya. Tanaman merambat kayu itu mengeluarkan napas hangat, memiliki 7 warna yang berbeda, dan sangat bening, bagaikan sebuah karya seni. Mendapatkan barang ini berarti Anda bisa mendapatkan batu ajaib sintetis. Xiao Nunu dengan santai memasukkan tanaman merambat api berwarna-warni itu ke dalam sakunya. Tepat saat dia hendak pergi, dia melirik sekilas dan melihat sesosok badan tergeletak di tanah di lembah di bawah. Xiao Nunu melesat dan mendarat di samping pria itu. Orang ini tidak lain adalah pelayan tua keluarga Yu, Qiu Bo. Baru saja, demi membiarkan Yu Mengqian pergi lebih dulu, dia tetap tinggal di belakang, namun dia gagal menghalangi serangan tanaman merambat api berwarna-warni dan malah ditelan oleh badai api. Dia masih hidup, kata Xiao Nunu dalam hati. Meskipun Tuan Qiu mengalami koma, ia masih bisa diselamatkan.
Pada saat ini, di Gua Pancer, Li Beige dan Yao Meng sama-sama menatap dunia aneh di hadapan mereka dengan heran. Tempat apa ini? Yao Meng bertanya. Li Beige berkata, itu pasti kekuatan sihir tipe luar angkasa. Yao Meng mengangguk. Aku tidak menyangka kalau kakak Xiao begitu tertutup dan ternyata menguasai kekuatan sihir yang begitu istimewa. Li Beige berkata, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara Xiao sekarang. Saat berkata demikian, Li Beige mengalihkan pandangannya ke Yu Mengqian yang tidak jauh darinya. Saat ini, Yu Mengqian sedang duduk di anak tangga, tampak sedikit kesepian. Dapat dilihat bahwa Yu Mengqian masih merasa sangat bersalah. Seorang guru dari keluarga Yu melangkah maju dan berkata, Nona, jangan terlalu bersedih. Kematian tetua Qiu bukanlah salahmu. Yu Mengqian menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak bersikeras mengumpulkan tanaman api 7 warna, hal ini tidak akan terjadi. Pihak lain menghela nafas. Kami tidak menyangka tanaman api 7 warna begitu sulit dijinakkan. Meskipun kami telah menghabiskan begitu banyak waktu, ia masih dapat menyerap kekuatan api peri bawah tanah. Saya pikir mengoleksi Seven Colored Fire Fin adalah sesuatu yang pasti. Tanpa diduga, terjadi sesuatu yang tidak beres di menit terakhir. Paman Qiu telah berada di keluarga Yu selama bertahun-tahun dan telah menyaksikan Yu Mengqian tumbuh sejak dia masih kecil. Dalam hati Yu Mengqian, pihak lain dapat dikatakan tidak berbeda dengan seorang kerabat. Sekarang orang itu sudah meninggal, Yu Mengqian merasa sulit memaafkan dirinya sendiri. Pada saat ini, lorong menuju Gua Surga Pancer terbuka lagi, dan kemudian sesosok badan yang sekarat terlempar ke dalamnya. Semua orang terkejut, semua mata memandang. Itu tetua Qiu, seru seorang guru dari keluarga Yu. Yu Mengqian segera berdiri. Paman Qiu, Li Beige dan Yao Meng juga segera berlari mendekat. Li Beige memeriksa dan menatap Yu Mengqian dengan heran. Adik perempuan Yu, tetua Qiu masih hidup. Yu Mengqian mengepalkan tangannya. Benarkah? Orang lain dari keluarga Yu juga bergegas maju untuk memeriksa, dan kemudian dia juga menunjukkan ekspresi gembira. Nona, tetua Qiu benar-benar masih hidup. Setelah mendengar ini, Yu Mengqian juga sangat senang. Kesepian tadi pun terhapus. Yao Meng bertanya, apa yang terjadi? Li Beige berkata, apa lagi? Pasti itu kakak Xiao. Semua orang tanpa sadar menatap ke arah lorong angkasa di langit, mengira Xiao Nunu akan masuk, namun anehnya, lorong itu dengan cepat tertutup kembali. Semua orang sedikit bingung. Mengapa jalannya ditutup lagi? Saya tidak tahu, mari kita tunggu dan lihat. Sekitar setengah jam berlalu, dan tepat ketika semua orang mulai cemas, tiba-tiba, sebuah cahaya putih menyala, dan detik berikutnya, semua orang di surga Gua Pancer dipindahkan keluar oleh Xiao Nunu. Swiss, Swiss, Swiss. Kemudian, semua orang menemukan diri mereka di sebuah tanah datar yang terbuka. Xiao Nunu berdiri di depan semua orang. Kakak Xiao, Li Beige segera melangkah maju. Di mana ini? Xiao Nunu menjawab, di luar Gunung Lingyan. Yao Meng, apakah kita sudah keluar? Xiao Nunu menunjuk ke arah kiri kerumunan. Semua orang tanpa sadar menoleh ke kiri, hanya untuk melihat bahwa Gunung Lingyan terletak di daerah yang jauhnya lebih dari 10 mil. Semua orang menghela napas lega. Senang bisa kembali. Saya pernah berpikir bahwa saya akan mati di Gunung Lingyan. Sekarang, saya merasa seperti selamat dari bencana. Li Beige kemudian bertanya, Saudara Xiao, di mana pohon ivy api 7 warna? Yao Meng memutar matanya ke arahnya. Hidup saja sudah cukup, apa gunanya memikirkan pohon ivy api 7 warna? Li Beige berkata, jika tidak ada Seven Colored Fire Ivy, Saudara Xiao tidak bisa mendapatkan batu ajaib sintetis. Pada saat ini, Yu Mengqian datang dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda, Tuan. Ketika kita kembali ke kota Limbo, saya akan mendapatkan batu ajaib sintetis untuk Anda. Mata Li Beige berbinar, dan dia berkata, adik junior Yu, tapi kami tidak dapat membantumu mendapatkan Fire Ivy. Yu Mengqian tersenyum. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Li, tidak perlu mengujiku dengan sengaja. Aku, Yu Mengqian, mengerti apa artinya membalas budi. Tuan muda Xiao ini telah menyelamatkan kita semua. Kebaikan ini tidak dapat dibandingkan dengan tanaman merambat api 7 warna. Kemudian, Yu Mengqian menatap Xiao Nunu, Tuan muda Xiao, selain batu ajaib sintetis,
jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain, silakan saja, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, sepertinya perjalananku sejauh ini tidak sia-sia. Xiao Nunu segera mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya pada Yu Mengqian. Ambillah. Berdasarkan perjanjian sebelumnya, aku hanya ingin mensintesis batu ajaib. Semua orang tanpa sadar melihat benda di tangan Xiao Nunu. Itu adalah tanaman merambat kayu yang indah, bergerak dengan cahaya warna-warni. Mata Yu Mengqian tiba-tiba membelalak. Tanaman merambat api 7 warna. Li Beiche, Yao Meng dan yang lainnya semuanya terkejut. Wajah mereka masing-masing dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Nunu benar-benar mendapat tanaman merambat api 7 warna. Kerja bagus. Ini sungguh luar biasa. Pihak lain tidak hanya memimpin semua orang melarikan diri dari Gunung Lingyan, tetapi juga menyelesaikan misi Yu Mengqian. Tuan Xiao, Anda, Yu Mengqian tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiao Nunu dengan kagum saat ini. Xiao Nunu mengangguk dan meletakkan tanaman merambat api berwarna-warni itu ke tangan Yu Mengqian. Yu Mengqian mendapatkan tanaman merambat api berwarna-warni, dan sedikit kegembiraan muncul di wajah cantiknya. Dia mengangkat matanya yang indah dan berkata dengan serius, Tuan Xiao, terima kasih. Menjelang sore, Xiao Nunu, Yu Mengqian, Li Beiche dan lainnya kembali ke kota Lingbo. Keluarga Yu, ruang tamu, kakak senior Li, kakak senior Yao, ini hadiah kalian. Yu Mengqian menyerahkan 2 tas penyimpanan itu kepada Li Beiche dan Yao Meng satu demi satu. Akhirnya, dia mengeluarkan tas penyimpanan lain dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Tuan Xiao, ini untukmu. Batu ajaib sintetis yang kamu inginkan juga ada di sini. Tuan Xiao, ini untukmu. Batu ajaib sintetis yang kamu inginkan juga ada di sini. Yu Mengqian menyerahkan tas penyimpanan kepada Xiao Nunu sendirian. Terima kasih. Xiao Nunu menerima barang-barang itu dengan murah hati. Li Beiche tersenyum dan berkata, Adik Yu, kamu terlalu sopan. Sebenarnya, kita berdua tidak perlu memberikannya. Kali ini semua berkat kakak Xiao. Yu Mengqian tersenyum dan berkata, karena kita sudah sepakat, bagaimana mungkin kita tidak memberikannya. Setelah mengalami insiden Gunung Lingyan, sikap Yu Mengqian terhadap beberapa orang memang banyak membaik. Kedua pihak tidak terlalu mengenal satu sama lain sebelumnya. Jadi Yu Mengqian tampaknya lebih menyendiri. Xiao Nunu mengambil barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Nona Yu, saya ada urusan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Yu Mengqian juga tahu bahwa kontes keajaiban abadi akan dimulai dalam beberapa hari. Xiao Nunu harus kembali untuk bersiap. Yu Mengqian mengangguk. Baiklah, sampai jumpa di kompetisi prodigi. Li Beiche dan Yao Meng juga langsung berkata, Adik Yu, kami juga akan kembali. Adik junior Yu, saya doakan kamu sukses dalam kompetisi. Yu Mengqian berkata sambil tersenyum, kamu juga. Kemudian, Xiao Nunu, Li Beiche dan Yao Meng meninggalkan keluarga Yu bersama. Dalam perjalanan pulang, wajah Li Beiche dan Yao Meng tampak bahagia. Hahaha, akhirnya aku bisa akrab dengan suster junior Yu. Kurasa dia bahkan belum tahu namaku sebelumnya, kata Yao Meng dengan bodoh. Li Beiche berkata, semua ini berkat saudara Xiao, kalau tidak diketahui apakah kita bisa lolos dari Gunung Lingyan. Yao Meng mengangguk, lalu dia mengeluarkan tas penyimpanan yang baru saja diberikan Yu Mengqian kepadanya. Aku tidak tahu apa isinya. Kemudian, Yao Meng membuka tas penyimpanan itu. Matanya tiba-tiba berbinar. Wow, Li Beiche dengan cepat membungkuk. Ada apa di sana? Yao Meng berkata, batu ajaib sintetis. Li Beiche bertanya, ada lagi? Yao Meng kemudian mengeluarkan senjata ajaib yang mirip dengan cermin. Senjata ajaib dengan 19 pola dewa kuno. Betapa murah hatinya, lihat punyamu. Oke, Li Beiche juga membuka tas penyimpanannya. Aku juga punya satu. Selain 2 batu ajaib sintetis, ada juga senjata ajaib di tas penyimpanan, yang juga memiliki 19 pola dewa kuno. Li Beiche langsung penasaran dengan tas penyimpanan Xiao Nunu. Dia bertanya, Kakak Xiao, lihatlah dirimu. Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, bukankah semuanya sama? Li Beiche berkata, mari kita lihat. Yao Meng juga berkata, menurutku mereka sedikit berbeda. Puaskan rasa ingin tahu kami. Xiao Nunu terdiam, dan dia segera mengeluarkan tas penyimpanan. Setelah itu,
Xiao Nunu mengeluarkan 5 batu ajaib sintetis. Mata Yao Meng membelalak. Sial, lihat, kita berdua hanya punya 4 batu ajaib sintetis, dan kamu, saudara Xiao, punya 5. Aku bilang itu berbeda. Li Beige, ada lagi. Xiao Nunu mengeluarkan senjata lainnya. Dentang, terdengar suara lantunan pedang yang nyaring, dan yang menarik perhatian ketiga orang itu adalah sebilah pedang panjang yang sangat agung. Badan pedang itu bersinar dengan cahaya jingga merah yang cemerlang, persis seperti cahaya matahari terbenam, indah dan memukau. Hal yang paling menakjubkan adalah terdapat 21 pola dewa kuno pada pedang tersebut. Ada 2 kata kecil di tempat gagang terhubung ke badan pedang. Awan hantu, pedang Huanxia, ini pasti nama pedang ini. Sial, 21 pola dewa kuno. Yao Meng tiba-tiba merasa barang-barangnya tidak begitu menarik lagi. Li Beige juga terus menggelengkan kepalanya. Kecemburuan membuatku jelek, kecemburuan membuatku tidak bisa dikenali. Xiao Nunu juga sedikit terkejut. Yu Mengqian benar-benar memberiku hadiah semahal itu. Kualitas pedang ini lebih tinggi dari pedang api Luan Li Yin dari alam Changhun. Pedang api Luan milik Li Yin hanya memiliki 20 pola dewa kuno. Pedang yang Yu Mengqian berikan kepadaku memiliki 21 pola dewa kuno di atasnya. Saya pikir semuanya sudah berakhir, tetapi Xiao Nunu segera mengeluarkan buah peri lain dengan energi spiritual yang kaya dan aroma yang harum. Li Beige berkata tanpa sadar. Buah Tiansheng. Sial, masih ada lagi. Mata Yao Meng hampir keluar. Xiao Nunu juga terkejut. Dia benar-benar punya banyak barang. Ada lagi, Li Beige bertanya. Xiao Nunu berkata, itu harusnya hilang. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu mengeluarkan botol kecil lainnya. Botol kecil itu diisi dengan setengah botol cairan spiritual berwarna emas bening. Sialan, sialan, salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Aku hanya ingin tahu untuk apa tas penyimpananmu. Yao Meng memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan tiba-tiba merasakan apa arti serangan terus-menerus. Li Beige juga tampak mahtai rasa. Pantas saja aku senang karena hubunganku dengan Yu Mengqian semakin dekat. Tapi sungguh tidak mengenakan bahwa Yu Mengqian memperlakukan teman lainnya dengan lebih baik. Apa ini? Xiao Nunu menatap botol kecil di jarinya dengan tatapan bingung. Xiao Nunu mengenali 3 benda pertama. Dia tidak tahu tentang ini. Yao Meng memutar matanya dan berkata dengan lemah. Cairan kayu dewa digunakan untuk memurnikan peralatan. Itu dapat mempersingkat waktu pemurnian peralatan dan meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian peralatan. Benda ini lebih berharga daripada batu dewa sintetis. Yao Meng ingin menangis. Li Beige juga ingin menangis. Keduanya dipenuhi penyesalan. Mengapa kamu memprovokasi Xiao Nunu? Kesenjangan dalam perawatan sangatlah besar. Mata Xiao Nunu berbinar. Cairan kayu suci inilah yang ia butuhkan. Bahkan peri anggur cantik di Menara Emas Pancer tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, gadis ini sangat cakap. Dia memberimu begitu banyak hal baik sekaligus. Xiao Nunu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, keluarga Yu. Seorang tuan dari keluarga Yu mendatangi Yu Mengqian dan berkata, Nona, tetua Qiu sudah keluar dari bahaya dan seharusnya bisa bangun dalam beberapa hari. Yu Mengqian mengangguk dan berkata, untunglah paman Qiu baik-baik saja. Dengan begitu, aku bisa mempersiapkan diri untuk kompetisi keajaiban abadi dengan tenang. Tuan dari keluarga Yu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya. Nona, bukankah barang-barang yang Anda berikan kepada Tuan Muda Xiao itu terlalu banyak? Terutama, buah suci surgawi, dan cairan kayu ilahi, Anda tidak punya cukup untuk diri Anda sendiri. Yu Mengqian menjawab, Tuan Muda Xiao telah menyelamatkan kita, dan kita harus membalas budi baik beliau. Pihak lain berkata lagi, namun, meskipun dia tidak mengambil tindakan, Nona, Anda sebenarnya dapat meninggalkan Gunung Lingyan dengan aman. Dengan kemampuan Anda dan senjata ajaib yang Anda miliki, tidak sulit untuk melarikan diri. Yu Mengqian berkata, aku memang bisa melarikan diri, tapi bagaimana denganmu dan Paman Qiu? Tuan Muda Xiao juga menyelamatkanmu. Jika dia tidak mengambil tindakan, aku akan kembali sendirian. Pihak lainnya terdiam. Yu Mengqian melanjutkan, selain menyelamatkan Paman Qiu, Tuan Xiao juga membantuku mendapatkan tanaman api 7 warna. Dengan benda ini, kultivasiku juga akan meningkat, jadi benda-benda ini adalah yang pantas didapatkan Tuan Xiao. Kepala keluarga Yu tidak berkata apa-apa lagi.
Ya, saya mengerti. Di kota Limbo, Xiao Nunu, Li Beige dan Yao Meng berpisah dan kembali ke kediaman masing-masing. Masih tidak ada orang lain kecuali Mu Chao. Tuan, Anda kembali. Mu Chao bergegas maju. Xiao Nunu bertanya, apakah yang lainnya belum kembali? Mu Chao mengangguk, Tuan Wei Jiaoxiao dan Nona Zumei kembali pada siang hari, tetapi ketika mereka melihat Anda belum kembali, mereka keluar lagi. Xiao Nunu tidak banyak bicara, aku akan menyendiri selama beberapa hari, dan tolong jangan ganggu aku selama periode ini. Ya, Tuan. Tak lama kemudian, Xiao Nunu memasuki ruangan. Saat pintu tertutup, Xiao Nunu dengan santai mengatur beberapa batasan. Tentu saja, pembatasan ini bukan dimaksudkan untuk mencegah orang lain mengganggu saya, tetapi agar setiap orang dapat memberitahu saya bila terjadi sesuatu, sehingga saya dapat merasakannya sejak awal. Karena Xiao Nunu akan memasuki gua surga pancer untuk menyempurnakan senjata selanjutnya. Aduh, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia segera mengaktifkan kekuatan sihir ketiganya. Dengan kilatan cahaya putih, ia mendarat dengan mantap di sebuah lapangan luas. Xiao Nunu duduk di tanah dan mengeluarkan berbagai bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan peralatan. Kontes keajaiban abadi akan dimulai dalam beberapa hari. Aku tidak tahu apakah aku bisa hadir, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Tang Yin Qihuang menjawab, dalam keadaan normal, mungkin tidak tepat waktu, tetapi Anda sekarang memiliki sebotol cairan senmu di tangan Anda, jadi pasti tepat waktu. Mendengar ini, Xiao Nunu sangat gembira. Segera setelah itu, Xiao Nunu mengeluarkan cairan senmu yang diberikan Yu Mengqian kepadanya. Pada saat yang sama, ada juga pedang pembantai ilahi, pedang Juyun, dan pedang Huanxia yang diberikan oleh Yu Mengqian. Pedang pembantai ilahi dapat menyapu bersih semua senjata abadi di dunia abadi tingkat ketiga, dan bahkan dapat dianggap sebagai senjata yang bagus di dunia abadi tingkat keempat. Akan tetapi, jika menyangkut dunia abadi tingkat kelima dan keenam, hal itu jelas tidak cukup baik. Hanya memiliki 10 pola dewa kuno. Pedang Juyun adalah senjata yang diberikan Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu kepadanya sebagai kompensasi atas nama Li Yin. Ada 17 pola ilahi di atasnya. Pedang Huanxia merupakan pedang bermutu paling tinggi, dengan 21 pedang. Kemudian, Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan pedang panjang lainnya. Pedang panjang ini dikelilingi oleh cahaya berwarna tinta. Itulah tepatnya Taisang Feng Hua yang digunakan Xiao Nunu di alam abadi Jiaoshu. Meskipun dia sudah lama tidak menggunakan Taisang Feng Hua, Xiao Nunu masih memiliki rasa keakraban yang kuat saat melihat pihak lain. Xiao Nunu memegang gagang pedang dengan tangan kirinya, dan jari-jari tangan kanannya mengusap lembut pedang itu. Saat aku menggabungkan mereka denganmu, kau akan terlahir kembali. Klang! Taisang Feng Hua tampaknya merasakan sesuatu dan tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan nyanyian pedang yang kuat. Waktu terus berjalan, dan kontes keajaiban abadi pun semakin dekat. Negeri Dongeng Lingbo yang luas adalah rumah bagi para jenius terbaik dari berbagai dunia peri. Pada malam hari, kota Lingbo terang benderang dan ramai. Kejuaraan Eternal Prodigy akan dimulai besok, sungguh mengasyikkan. Ya, akhirnya kami menunggu sampai hari ini. Apa yang membuatmu gembira? Ini baru babak penyisihan. Saya juga bersemangat tentang babak penyisihan. Aku ingin tahu, berapa banyak orang di area kompetisi negeri Dongeng Lingbo kita yang bisa maju. Sejauh pengetahuan saya, jumlahnya kurang dari 1%. Apa? Terlalu dibesar-besarkan? Sama sekali tidak berlebihan, tidakkah kau lihat seberapa besar skala kejuaraan ini? Ini adalah pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperebutkan supremasi di negeri dongeng. Kota Limbo, distrik luar kota, kompetisi akan dimulai besok, mengapa saudara Xiao masih menyendiri? Wei Jiaoxiao duduk di atap, lalu melirik kamar Xiao Nunu. Selama beberapa hari, pintu kamar Xiao Nunu ditutup rapat. Sejak datang ke negeri Dongeng Lingbo, Xiao Nunu hanya keluar 1 kali. Su Mei berkata, jangan khawatir tentang Tuan Muda Xiao, kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri. Wei Jiaoxiao tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku sangat bersemangat untuk bertarung. Di sisi lain halaman, Yue Yunmiao, Lei Qiong, Lu Dingxiu dan yang lainnya juga berkumpul bersama. Tekanannya sangat besar, saya merasa akan tersingkir di babak pertama babak penyisihan. Lu Dingxiu berkata sambil menghela nafas. Lei Qiong terkekeh,
Apa yang kamu takutkan? Aku tidak merasa tertekan sama sekali. Lu Dingxiu memutar matanya ke arahnya. Jika kamu tidak berpartisipasi, kamu pasti tidak akan mendapat tekanan. Lei Qiong mendengus. Lagi pula, dia tidak punya niat untuk ikut serta. Tatapannya kemudian beralih ke Yue Yunmiao yang tidak jauh darinya. Yue Yunmiao juga terlihat cukup serius. 2 bulan lalu, Yue Yunmiao telah menerobos ke alam Kaisar Alam. Kemudian, Tai Yuhuang mengirim banyak sumber daya ke alam batu. Mengandalkan sumber daya unggul tersebut, Yue Yunmiao membuat kemajuan pesat selama periode ini dan pernah menerobos tahap akhir dari Realm Emperor Realm. Bagaimanapun, dia adalah orang paling berbakat di dunia rock. Namun, sejak datang ke negeri Dongeng Limbo, Yue Yunmiao jelas merasa sedikit kewalahan. Orang-orang di alam Kaisar dapat terlihat di mana-mana. Dunia para penguasa dunia sedang berkembang di mana-mana. Peluang untuk lolos babak penyisihan terlalu rendah. Tentu saja, kita sudah ada di sini. Dengan kepribadian Yue Yunmiao, dia tentu tidak akan mundur. Yue Yunmiao sendiri tahu betul bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk bersaing dengan Xiao Nunu di panggung yang sama. Akan sulit baginya untuk memperoleh kesempatan seperti itu lagi di masa mendatang. Di Gua Pancer, pada saat ini, Xiao Nunu sedang duduk dalam formasi. Sebilah pedang panjang tergantung di depan, belakang, kiri, dan kanannya. Keempat pedang tersebut adalah pedang pembantai ilahi, pedang Juyun, pedang Huanxia, dan Tai Sang Feng Hua. Di antara semuanya, pedang Huanxia yang diberikan oleh Yu Mengqian merupakan yang tingkatnya paling tinggi, mencapai 21 pola dewa kuno. Tai Sang Feng Hua merupakan level terendah, hanya pada level abadi. Setelah beberapa hari pemurnian, Xiao Nunu telah mengintegrasikan semua bahan pemurnian ke dalam 4 pedang panjang. Berikutnya tibalah bagian yang paling krusial. Dentang, 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 dentang. 4 pedang panjang terlihat berputar di sekitar Xiao Nunu dan berputar cepat seperti lentera yang berputar. Mereka berputar makin cepat, dan menghasilkan aliran udara yang kuat. Berkumpul, tiba-tiba Xiao Nunu menempelkan kedua telapak tangannya, telapak tangan saling berhadapan. Dalam sekejap, 4 pedang panjang berkumpul di depan Xiao Nunu pada saat yang sama. Kemudian mereka dengan cepat saling tumpang tindih dan mengembun menjadi pedang. Berdengung, saat formasi cantik terbentang di bawah Xiao Nunu. Keempat pedang berubah menjadi gaya mereka sendiri dari waktu ke waktu. Kadang-kadang berubah menjadi pedang pembantaian ilahi, kadang-kadang berubah menjadi pedang Juyun, kadang-kadang berubah menjadi pedang Huanxia, tanda tanya, dan kadang-kadang berubah menjadi Tai Sang Feng Hua. Pada saat ini, suara Tang Yin Qi Huang terdengar di telinga Xiao Nunu. Gunakan cairan kayu ajaib. Ya, Xiao Nunu mengangguk, dan segera mengeluarkan cairan kayu ajaib yang diberikan Yu Mengqian. Botol terbuka, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan setetes cairan kayu dewa segera terbang keluar dari botol. Cairan senmu yang diberikan Yu Mengqian sekitar setengah botol, dan setetes ini menghabiskan hampir seperlimanya. Dengan kata lain, Xiao Nunu dapat menggunakan sisanya sekitar 4 kali lagi. Cairan kayu suci berwarna emas menyatu ke dalam badan pedang, dan gelombang energi spiritual yang kuat menyebar. Tampaknya ada riak-riak di udara, dan dalam sekejap, cairan kayu suci berubah menjadi tanda-tanda cemerlang yang menyebar di seluruh pedang. Berdengung, di bawah rangsangan cairan kayu suci, keempat pedang panjang itu menyatu dengan cukup mulus. Sebelum ini, Xiao Nunu telah memasukkan banyak bahan pemurnian seperti batu dewa sintetis. Fungsi senmu liquid adalah untuk mempercepat sintesis dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Seiring berlalunya waktu, gaya keempat pedang terus berubah, tetapi fluktuasi kekuatan yang mereka pancarkan menjadi semakin stabil. Energi pedang yang dilepaskan oleh keempat pedang panjang juga menyatu. Ketika langit di luar cerah, keempat pedang di depan Xiao Nunu telah selesai. Datang, Xiao Nunu merentangkan kelima jarinya dan melepaskan kekuatan isap. Aduh! Pedang panjang itu jatuh ke tangan Xiao Nunu. Seketika pikiran Xiao Nunu tergerak, bentuk pedang di tangannya pun segera terbentuk, dan akhirnya menjelma menjadi Tai Sang Feng Hua. Kekuatan dominan pedang pembantai ilahi, keindahan pedang Juyun, dan keindahan pedang Huanxia. Menurut pendapat Xiao Nunu, dia lebih menyukai gaya lukisan tinta Tai Sang Feng Hua. Sang dewa pemabuk yang memikat berkata, berhasil. Dewa pedang ekor 9 tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga,
aku masih lebih menyukai penampilan Tai Sang Feng Hua. Xiao Nunu tersenyum tipis, menjentikkan bilah pedang dengan ujung jarinya, dan energi pedang berwarna tinta beriak ke segala arah. Pada saat yang sama, pola-pola dewa kuno yang indah dengan cepat muncul di Tai Sang Feng Hua. Ada 28 pola dewa kuno, kata Aluring Drunken Immortal. Lumayan, malah jadi kemajuan besar. Sang dewa pedang ekor 9 setuju. Xiao Nunu mengangguk, masih sangat puas. Lagi pula, ini pertama kalinya aku membuat senjata secara sintesis. Akan luar biasa jika kita bisa berhasil. Tentu saja, jika bukan karena bimbingan Tang Yin Qi Huang, Xiao Nunu akan memiliki peluang kegagalan yang sangat tinggi. Ditambah lagi bahan-bahan yang digunakan kali ini sangat bagus, jadi hasilnya pun cukup bagus. Tang Yin Qi Huang bertanya, haruskah kita tetap menyebutnya Tai Sang Feng Hua? Xiao Nunu mengangguk, ya, aku selalu menyukai nama ini. Tidak hanya menyukainya, Xiao Nunu juga mencurahkan banyak energinya pada Tai Sang Feng Hua. Dari satu pedang asli hingga 1024 pedang kemudian, Tai Sang Feng Hua menemani Xiao Nunu menjelajahi seluruh negeri dongeng Jiushu. Saat itu, untuk mengumpulkan semua bahan guna membuat Tai Sang Feng Hua, dia berlari kemana-mana. Jadi, ini sangatlah penting. Seketika, Xiao Nunu berdiri, dan Tai Sang Feng Hua berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di telapak tangannya. Desir, dengan kilatan cahaya putih, Xiao Nunu meninggalkan gua surga pancer. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu mendorong pintu kamar hingga terbuka. Berderit, saat pintu terbuka, seberkas cahaya putih terang masuk melalui celah pintu. Xiao Nunu berjalan keluar ruangan. Di luar, Wei Jiuxiao, Su Mei, Yue Yun Miao dan lainnya telah menunggu lama. Wei Jiuxiao adalah orang pertama yang berbicara. Kakak Xiao, kontes keajaiban abadi akan segera dimulai, kita harus berangkat. Xiao Nunu mengangguk, dia menatap ke langit, tatapannya seperti elang, menembus awan putih dan mencapai langit biru. Kontes keajaiban abadi, aku, Xiao Nunu, ada di sini. Negeri Dongeng Lingbo, tempat kontes keajaiban abadi. Di sebuah alun-alun yang besar, para jenius tertinggi dari seluruh dunia peri telah berkumpul. Kemanapun Anda melihat, di sana ada keramaian. Siapa yang mengira ini hanya satu dari 3.000 zona kompetisi? Jumlah peserta di setiap area kompetisi berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu, atau bahkan jutaan ribu. Lingbo Fairyland termasuk area kompetisi berukuran sedang. Di arena kompetisi yang sangat besar, setidaknya ada 50 hingga 60 ribu orang yang siap berpartisipasi dalam kejuaraan Eternal Prodigy ini. Saat ini, Xiao Nunu, Wei Jiuxiao, Su Mei, Yue Yun Miao dan lainnya telah tiba di alun-alun. Saya sudah bisa merasakan semangat juang pada orang-orang ini. Wei Jiuxiao menggosok tangannya, bersemangat untuk mencobanya. Su Mei berkata, jangan bicara lagi. Aku mulai gugup. Wei Jiuxiao tersenyum dan berkata, jangan panik. Selama kita bisa lolos babak penyisihan, itu akan menjadi kehormatan bagi keluarga kita. Lu Dingxiu di samping tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, aku ingin tahu berapa banyak orang yang dapat lolos babak penyisihan. Pada saat ini, dua sosok yang dikenalnya muncul di sini. Kakak Xiao, kamu di sini. Orang yang datang adalah Li Beiche. Orang di sebelahnya adalah Yao Meng. Keduanya menyapa Xiao Nunu dengan antusias. Xiao Nunu tersenyum tipis. Kakak Li, kakak Yao. Li Beiche berkata, kakak Xiao, sudah saatnya kau menunjukkan kemampuanmu. Xiao Nunu berkata, kakak Li, jangan terlalu memujiku. Li Beiche melambaikan tangannya berulang kali. Tidak sama sekali, area kompetisi Lingbo Fairyland kita tidak terlalu tinggi. Sejujurnya, tidak banyak orang kuat di level Saint Realm. Dengan kekuatanmu, Saudara Xiao, kamu dapat bersaing untuk memperebutkan kejuaraan di area subkompetisi. Yao Meng juga mengangguk. Ada kemungkinan. Sejujurnya, tidak lebih dari 10 orang yang dapat menjadi ancaman bagi Saudara Xiao. Xiao Nunu bertanya, apakah ada hadiah tambahan untuk juara area subkompetisi? Li Beiche berkata, tentu saja, dan hadiahnya sangat besar. Oh, Xiao Nunu merasa sedikit penasaran. Apakah kamu tahu apa itu? Li Beiche mengangkat bahu. Kalau begitu aku tidak tahu. Pada saat ini, Wei Jiuxiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak senior Li, kekuatan setiap area kompetisi berbeda-beda.
jadi apakah jumlah orang yang maju juga berbeda? Li Beichi mengangguk. Ya, semakin tinggi kekuatan area persaingan, semakin banyak tempat untuk maju. Sebaliknya, semakin rendah kekuatan area persaingan, semakin sedikit tempat untuk maju. Lagi pula, di mana kekuatan area persaingan tinggi, persaingannya lebih besar. Su Mei bertanya, lalu, ada berapa banyak tempat untuk kemajuan di negeri dongeng Lingbo? Li Beichi menjawab, kau akan segera tahu, lagi pula jumlahnya tidak banyak. Yao Meng mengikutinya, ayolah, semuanya, selama kalian lolos babak penyisihan, kalian bisa bertemu dengan para jenius terbaik dari area kompetisi lainnya. Itulah kompetisi jenius abadi yang sesungguhnya. Saat itu, nama kalian akan tercatat dalam sejarah dan menjadi eksistensi yang dikagumi dunia. Yao Meng berbicara kepada orang lain dan dirinya sendiri. Anda dapat melihat ada api yang menyala di matanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berdatangan ke tempat perlombaan. Satu persatu sosok yang memukau dan luar biasa muncul di panggung. Lihat, Nona Yu Mengkian dari keluarga Yu ada di sini. Wah, Nona Yu Mengkian cantik sekali. Kemunculan Yu Mengkian menarik perhatian banyak orang di tempat kejadian. Xiao Nunu, Li Beichi dan yang lainnya juga melihat. Yu Mengkian mengenakan gaun biru muda hari ini dan riasannya tidak terlalu tebal atau terlalu tipis, pas saja. Didampingi beberapa pengawal dari keluarga Yu, dia perlahan melangkah ke lapangan, bagaikan pemandangan alam yang sedap dipandang mata. Yu Mengkian juga menemukan di mana Xiao Nunu berada, dan dia tersenyum padanya. Senyum ini langsung menyentuh hati banyak pria di lapangan. Ya dewa, senyum Nona Yu Mengkian sungguh indah. Dia tersenyum pada siapa? Pasti aku. Bah, kalau di rumah nggak punya cermin, pasti ada air seni, kan? Kemudian terdengar suara lain. Dari seberang alun-alun, wah, datang lagi si cantik. Siapa ini? Dia terlihat secantik Nona Yu Mengkian. Coba aku lihat. Itu Qin Shining dari Nirvana Fairyland. Semua mata tertuju ke ujung lain alun-alun, dan melihat seorang wanita berpakaian putih melangkah ke arena. Penampilan wanita itu memang tidak kalah dengan Yu Mengkian. Temperamennya agak dingin, dan dia memiliki aura yang kuat begitu dia muncul. Li Beichi berkata dengan suara yang dalam. Itu benar-benar Qin Shining. Dia benar-benar datang ke area kompetisi kita juga. Yao Meng bertanya, lalu siapa pria di sebelahnya? Qin Shining tidak datang sendirian. Ada seorang pria muda berbadan tinggi mengikutinya. Pria itu memegang kipas kertas di tangannya, tampak anggun dan cukup menarik perhatian. Li Beichi menjawab, dia seharusnya menjadi keajaiban nomor 1 di alam abadi Nirvana, Yuan Song. Yao Meng membelalakkan matanya. Sial, dia Yuan Song. Favorit untuk memenangkan kejuaraan. Li Beichi mengangguk. Ya, kultivasi orang ini tak terduga, dan dia memang favorit untuk memenangkan alam abadi Lingbo. Munculnya Yuan Song dan Qin Shining membuat tempat kompetisi semakin gelisah. Pada saat ini, sebuah suara menggelegar meledak. Yuan Song, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Swiss, Swiss. Begitu kata-kata itu terucap, dua sosok langsung jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap di tempat berlangsungnya kompetisi. Ledakan. Dalam sekejap, awan debu besar menyebar, dan kebanyakan orang di alun-alun tidak dapat berdiri tegak. Mendengar suara ini, Xiao Nunu, Li Beichi, Wei Jiaoxiao dan Su Mei hanya bisa mengencangkan mata mereka. Terjadi keributan di alun-alun. Itu Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu dan Li Yin dari alam Changhun. Keduanya sama-sama jenius luar biasa, terutama Sang Shaoyan, yang juga merupakan salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan. Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu. Changhunji Li Yin. Xiao Nunu bertemu dengan kedua orang ini pada hari pertamanya memasuki negeri dongeng Lingbo. Pedang Juyun adalah kompensasi yang diberikan Sang Shaoyan kepada Xiao Nunu. Ada juga pil suci tertinggi. Namun, Sang Shaoyan membuat beberapa perubahan pada pil suci. Tetapi yang tidak diketahui Sang Shaoyan adalah bahwa di dalam badan Xiao Nunu hidup 9 permaisuri dan Ratu Iblis yang Maha Kuasa. Trik Sang Shaoyan telah lama diketahui. Yuan Song dari alam abadi Nirvana juga memandang Sang Shaoyan. Lama tidak berjumpa, nada bicara Yuan Song tidak dingin atau panas, melainkan acuh tak acuh. Senyum muncul di bibir Sang Shaoyan. Apakah kamu akan menjadi lawan terbesarku di divisi ini?
Yuan Song menjawab, "Di mana kau menempatkan Guanyin dari negeri dongeng Lingbo?" Ketika Sang Shaoyan mendengar nama Guanyin, ekspresinya sedikit berubah. Yuan Song melambaikan kipas lipat di tangannya dengan lembut, lalu berkata, "Sekarang kamu sudah di sini, jangan bersikap rendah hati." Saat berbicara, Yuan Song melihat ke samping, ke loteng di sisi barat alun-alun. Semua mata tertuju ke belakang. Di lantai atas loteng, berdiri seorang pria berjubah hitam. Ketika orang ini terlihat, seluruh stadion bersorak kegirangan. "Guanyin, ini kakak senior Guanyin. Kapan dia datang?" Pada saat ini, Li Beige dan Yao Meng, yang berdiri di samping Xiao Nunu, keduanya tampak bersemangat. "Itu kakak senior Guanyin," Yao Meng berkata dengan sedikit kegembiraan. Li Beige mengangguk, lalu berkata pada Xiao Nunu yang berdiri di sampingnya, "Kakak Xiao, ini adalah anak ajaib nomor 1 di negeri dongeng Lingbo kita, Guanyin." Tidak sulit untuk mendengar ada sedikit rasa hormat dalam nada bicara Li Beige. Jelas saja, di hati setiap orang di alam abadi Lingbo, pejabat ini mempunyai status yang sangat tinggi. Guanyin berdiri di lantai atas loteng, bersandar pada pilar di sampingnya, tampak sedikit malas. Dia memandang Yuan Song, Sang Shaoyan, Qin Shining, dan Li Yin dan berkata, "Kalian lanjutkan saja, jangan ganggu aku." Yuan Song berkata dengan tenang, "Karena dia tidak mau memperhatikan kita, mari kita tunggu dan lihat di lapangan. Saat kita di lapangan, dia akan memperhatikan kita." Sang Shaoyan tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu sampai jumpa di lapangan." Kompetisi belum dimulai, dan para jenius teratas di dunia peri masih menunjukkan keunggulan mereka. Wei Zhouxiao, Zhu Mei dan Yue Yun Miao terus menggelengkan kepala. Wei Zhouxiao berkata, "Lapangan kompetisi negeri dongeng Lingbo ini benar-benar penuh dengan naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang berjongkok. Aku sama sekali tidak bisa merasakan tingkat kultivasi mereka yang sebenarnya." Li Beige berkata, "Kakak senior Guanyin telah mencapai kultivasi sempurna di alam suci sejak lama. Untuk mempersiapkan kompetisi keajaiban abadi ini, dia bahkan mengasingkan diri untuk waktu yang lama." Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Zhu Mei membelalakkan matanya dan berkata, "Bukankah itu berarti dia kemungkinan besar telah mencapai alam kaisar?" Li Beige menjawab, "Meskipun belum dikonfirmasi, kemungkinannya sangat tinggi." Beberapa orang langsung menghirup udara dingin. "Kerajaan kaisar, apa gunanya ini?" Yao Meng juga berkata, "Yuan Song dari alam abadi Nirvana dan Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu juga sangat kuat." Wei Zhouxiao menghela nafas dan berkata, "Saya dapat melihat bahwa orang-orang ini sangat menindas." Li Beige berkata, "Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu, Li Yin dari alam Changhun, Yuan Song dan Qin Shining dari alam abadi Nirvana, Guanyin dari alam abadi Lingbo, orang-orang ini semuanya adalah yang terbaik di wilayah ini. Tentu saja, Li Yin dikalahkan olehmu, saudara Xiao, jadi dia tidak perlu dikhawatirkan." Xiao Nunu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tepat pada saat ini, mata Li Yin beralih ke Xiao Nunu. Meski dipisahkan oleh kerumunan, Xiao Nunu masih melihat rasa provokasi yang kuat di mata Li Yin. Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain dan memilih mengabaikannya. Li Yin mensibir, "Dasar bodoh. Kau mungkin belum tahu kalau kau dalam bahaya besar." Si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar memahaminya. Sang Shaoyan, yang berdiri di sebelah Li Yin, sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan sedikit rasa jijik. Ledakan. Tiba-tiba, suara guntur yang memekakkan telinga bergema di langit. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok muncul dari udara tipis di atas tempat kompetisi. Semua orang menatap ke langit. "Lihat, dia adalah penguasa negeri dongeng Lingbo, Mulian Jue. Dan kepala keluarga Yu Ye. Ya, Master Suimu juga ada di sini." Lebih dari selusin sosok berdiri di langit, memancarkan momentum yang luar biasa. 3 orang yang memimpin semuanya adalah tokoh terkenal di alam abadi Lingbo. Mulian Jue, penguasa tertinggi alam abadi Lingbo. Yu Ye, kepala keluarga Yu, dan Yu Mengqian adalah cucunya. Adapun Taois Suimu, dia juga merupakan tokoh kuat di alam abadi Lingbo. "Semuanya, apakah kalian sudah menunggu lama?" Suara Mulian Jue sekeras guntur dan memekakkan telinga. "Kejuaraan keajaiban abadi akan segera dimulai.
Kata-kata Mulian Jue segera menyulut suasana panas di lapangan. Api berkobar di mata semua jenius. Mulian Jue melanjutkan, pertama-tama, saya merasa terhormat bahwa negeri dongeng Lingbo saya dapat menjadi area subkompetisi dari kejuaraan Tianjiao. Saya, juga menyambut kalian semua yang datang dari jauh. Hari ini, mari kita saksikan sendiri persaingan sengit di area kompetisi negeri dongeng Lingbo. Setelah itu, Mulian Jue melambaikan tangannya dan berteriak keras, medan perang pendahuluan kejuaraan keajaiban abadi telah dibuka. Dengan kata terbuka, langit dan bumi berguncang, angin dan awan pun berubah warna. Ledakan. Kemudian, di bawah tatapan mata penonton yang tak terhitung jumlahnya yang gembira, sebuah pagoda besar muncul di langit di atas alun-alun. Pagodanya mempesona dan mewah. Tingginya 10.000 meter dan sangat spektakuler. Ia tergantung di langit, bagaikan harta karun yang ditinggalkan para dewa. Menara ini disebut Menara Lingbo, dan juga merupakan tempat kompetisi negeri dongeng Lingbo. Mulian Jue menjelaskan dengan keras kepada semua orang. Semuanya, silakan masuk ke menara. Terjadi keributan di antara penonton. Banyak orang menyatakan keraguan. Langsung buka saja, kita bahkan tidak tahu aturan spesifiknya. Seseorang berkata, benar sekali, maukah kau memberitahuku aturan kompetisinya? Lagi pula, bagaimana caranya untuk maju? Kita juga tidak tahu. Melihat kerumunan yang kebingungan, Mulian Jue tersenyum dan berkata, semuanya, setelah kalian memasuki Menara Lingbo, kalian tentu akan memahami aturan khusus kompetisi. Kalian juga akan tahu cara maju dan jumlah tempat untuk maju. Yu Ye di sebelahnya juga berkata, benar sekali. Jika kita menjelaskannya secara rinci satu per satu, itu akan membuang banyak waktu. Untuk menghemat tenaga semua orang, sebaiknya kalian memahami aturan khusus saat berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun Yu Ye adalah kakek Yu Mengqian, dia tidak terlihat tua dan terlihat cukup agung. Master Suimu juga berkata, aturannya sangat sederhana, dan cara untuk maju juga sangat sederhana, yaitu, berusahalah sebaik mungkin untuk mengalahkan semua lawan yang kamu temui. Mendengar ini, hati semua orang langsung menjadi tenang. Baiklah, asal kita menang. Ayo pergi. Semua orang masuk ke menara. Tanpa ragu-ragu, semua orang di alun-alun melompat dan terbang menuju Menara Lingbo di kehampaan. Aduh, aduh, aduh. Satu demi satu sosok, bagaikan sekawanan ikan yang menyeberangi gerbang naga, dengan cepat memasuki Menara Lingbo. Menara Lingbo sangat spektakuler, dan semua orang tampak sangat kecil di depannya. Pintu menara terbuka, dan orang-orang menghilang di pintu satu demi satu. Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu melirik dingin ke arah Yuan Song dan Qin Sining dari alam abadi Niyuan, dan akhirnya melirik Guan Yin dari alam abadi Lingbo. Dia segera bergerak dan terbang menuju Menara Lingbo. Li Yin, ayo berangkat. Ya, kakak senior Sang. Li Yin mengikutinya dari dekat. Yuan Song berkata dengan ringan. Ayo pergi juga. Qin Sining tidak perlu mengatakan apa-apa, dia mengangguk. Keduanya kemudian memasuki Menara Lingbo. Guan Yin dari alam abadi Lingbo membuka lengannya dan merenggangkan badannya dengan malas. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus kehampaan. Satu demi satu, para jenius teratas memasuki Menara Lingbo. Li Bei berkata kepada Xiao Nunu, kakak Xiao, kita hampir sampai. Aku baru saja melihat kakak muda Yu masuk. Xiao Nunu mengangguk. Seketika, dia menatap Wei Zhao, Su Mei, Yue Yun Miao dan orang lain di sekitarnya. Hati-hati. Beberapa orang mengangguk setuju. Tanpa basa-basi lagi. Xiao Nunu, Li Bei, Yao Meng, Wei Zhao dan yang lainnya melangkah ke udara dan dengan cepat memasuki Menara Lingbo. Kerumunan di alun-alun di bawah berkurang dengan cepat. Wus, cahaya putih menyala, Xiao Nunu melangkah ke Menara Lingbo, dan detik berikutnya, dia muncul di panggung duel. Arena duel ini dibangun di puncak gunung. Ada tebing curam di sekelilingnya. Hah! Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia satu-satunya yang berada di panggung duel besar itu. Banyak sekali orang yang datang tadi, tetapi sekarang tidak ada seorang pun di sana. Tepat saat Xiao Nunu kebingungan, sebuah suara keras terdengar di telinganya. Selamat datang di Menara Lingbo. Mulai sekarang, kompetisi keajaiban abadi kalian resmi dimulai. Xiao Nunu bertanya, siapa yang berbicara? Suara keras itu menjawab,
saya adalah roh virtual di Menara Limbo. Saya di sini untuk menjelaskan aturan permainan kepada Anda. Anda dapat menganggap saya sebagai wasit yang tidak terlihat. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Xiao Nunu. Wasit tak terlihat, cukup menarik. Xiao Nunu bertanya, di mana aku sekarang? Su Ling menjawab, ada medan pertempuran terpisah yang tak terhitung jumlahnya di dalam Menara Limbo, dan Anda saat ini berada di salah satunya. Xiao Nunu bertanya, lalu di mana lawanku? Su Ling berkata, jangan khawatir, setelah semua kontestan memasuki Menara Limbo, kami akan mengatur lawan untukmu. Xiao Nunu bertanya lagi, berapa banyak lawan yang menjadi lawanku? Su Ling menjawab, setiap pertarungan adalah duel 1 lawan 1, dan pemenangnya akan mendapat poin. Poin. Xiao Nunu sedikit terkejut. Pemenangnya bisa mendapat 1 poin, tapi bagaimana dengan yang kalah? Apakah dia akan langsung tersingkir? Su Ling, yang kalah tidak akan langsung tersingkir. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut. Su Ling menjelaskan, yang kalah dapat melanjutkan ke pertandingan berikutnya dan meraih poin kemenangan. Xiao Nunu, bagaimana kau akan tereliminasi? Su Ling, setiap 2 jam, akan ada penyaringan, dan orang-orang dengan poin terendah akan dieliminasi. Xiao Nunu mengangguk. Begitu, pada dasarnya, dia sudah memahami aturan mainnya. Lawan pertarungan 1 lawan 1. Pemenangnya mendapat 1 poin. Yang kalah masih punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan kata lain, bahkan jika Anda kalah beberapa kali, itu tidak terlalu menjadi masalah. Selama Anda memenuhi persyaratan poin, Anda tidak akan tereliminasi. Xiao Nunu bertanya, berapa skor yang akan membuatmu tereliminasi? Su Ling menjawab, tidak ada standar khusus. Semakin rendah skor, semakin besar peluang untuk tersingkir. Jadi, cobalah yang terbaik untuk mengalahkan setiap lawan. Selain itu, jika Anda kehilangan nyawa dalam pertempuran, Anda akan langsung tersingkir. Xiao Nunu mengangguk. Saya mengerti. Singkat kata, menang saja. Setelah beberapa saat, suara suling kembali terdengar di telinga Xiao Nunu. Semua kontestan telah memasuki Menara Limbo. Begitu kata-kata itu keluar, hati Xiao Nunu menegang, yang juga berarti lawan pertamanya akan segera datang. Su Ling melanjutkan, sekarang, silakan tulis nama kalian di gulungan di depan kalian. Kita perlu menyertakan daftar semua kontestan untuk menentukan peringkat mereka. Berdengung, saat kata-kata itu terucap, sebuah gulungan muncul entah dari mana di hadapan Xiao Nunu. Gulungan itu tergantung di depan mata Xiao Nunu, dengan sebuah kuas di sebelahnya. Xiao Nunu mengambil kuas itu dan langsung meninggalkan namanya di sana. Setelah menulis, gulungan dan kuas itu lenyap begitu saja. Su Ling berkata, daftarnya sudah disusun. Selanjutnya, lawan pertamamu akan segera muncul. Kemudian, ruang tempat Xiao Nunu berada menjadi terdistorsi. Detik berikutnya, Xiao Nunu tiba di panggung duel lainnya. Hampir pada saat yang sama, sosok lain muncul di depan Xiao Nunu. Keduanya berdiri berhadapan, dengan jarak lebih dari 10 meter. Orang lainnya adalah seorang pria pendek. Saat dia melihat Xiao Nunu, cahaya dingin bersinar di matanya. Hehe, kamu kurang beruntung karena bertemu denganku. Aku akan meraih kemenangan pertamaku dengan menginjakmu. Tiba-tiba, pria itu bergegas menuju Xiao Nunu. Saat dia bergerak, aura yang kuat melonjak dari badannya, dan pada saat yang sama, 4 roda dewa dengan cepat mengembun di belakangnya. Alam penguasa dunia telah lengkap. Inilah kekuatan lawan. Hei, tamatlah riwayatmu. Lengan lelaki itu terbakar dengan api sungguhan, lalu dia meninju dan mengenai dada Xiao Nunu. Pukulan ini penuh kekuatan dan ganas. Pria itu yakin bahwa ia dapat memulai dengan baik, tetapi sedetik kemudian, ia tercengang. Saat tinjunya menyentuh badan Xiao Nunu, seluruh tenaganya langsung hilang. Bang! Dengan suara tumpul, Xiao Nunu tidak bergerak sama sekali, dan pemuda itu terlempar ratusan meter jauhnya. Bersambung.